Malam hari ini kita akan membahas sebagaimana yang sudah dirancang oleh panitia, Pak Lukas khususnya. Kita akan membahas tentang adab siam, ya, adab-adab ketika kita berpuasa. Ya. Sebagian yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini mungkin ya, sudah sering kita dengar, ya, sekedar memfokuskan dan kemudian menambah pemahaman kita. Ya. Bagus kalau kemudian kita kaji ulang. Ya. Al-Ustaz Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Siyam, ya, Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Siyam merinci beberapa ya, adab-adab berpuasa. Ya. Kata beliau, yustahabbu lis-shaimi an yura'iya fi siyamihi al-adab al-atiyah. Ya. Sebaiknya bagi orang yang berpuasa itu memperhatikan adab-adab berikut. Jadi beliau akan menjelaskan beberapa sunnah ya, ketika kita melaksanakan ibadah shaum secara umum, bukan hanya ibadah shaum. Nah, yang pertama adalah as-sahur. Nah, ini adab berpuasa yang pertama. Kalau kemarin kita membahas tentang niat dan sudah selesai, yang berikutnya adalah as-sahur, ya, atau santap sahur. Ya. Hukumnya memang sunnah, ya, dan jenis makanannya juga tidak dibatasi, ya, tidak dibatasi minimalnya, tidak juga dibatasi jenisnya, nah, tergantung wilayah kita masing-masing, ya, sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jadi kalau di Indonesia sah saja, ya, santap sahurnya itu dengan 2 piring nasi, ya, supaya kuat, ya. Plus misalnya ayam goreng ditambah ikan, boleh. Ya. Saya nggak tahu kalau di Maroko ini, ya. Saya baru semalam sahur bersama dengan Pak keluarganya Pak Adisah, ya. Saya nggak usah cerita santap sahur apa, ya. Biar apa namanya yang lain nanti kalau ngasih biar sama juga nggak apa-apa, ya. Nah, nggak tahu kalau di Melbourne ini apa santap sahur. Ya, di Saudi mungkin santap sahur itu pakai roti mungkin. Ya, rotinya sedikit, ya, tapi dagingnya sedikit, kenyang juga gitu, ya. Nah, ini sah, ya. Nah, waktunya kata beliau, waktu sahur ini ya dijelaskan, wa yatahaqqaqu sahur bi katsiri ta'am wa qalilihi. Jadi sah santap sahur itu dengan makanan yang banyak atau sedikit. Jadi kalau seandainya kita tidak sempat masak, ya, dan buru-buru tinggal 5 menit lagi, maka minum teh manis plus roti, nah itu sudah sebut sahur. Atau bahkan minum air putih pun itu sudah cukup sahur. Ya, sudah mendapatkan pahala sahur. Ya, dan ini hukumnya sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Muslim mengatakan, ya, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Ya, santap sahurlah kalian karena ya, dalam santap sahur itu fihi barakah, ada berkah. Ya, ketika bicara tentang berkah ini panjang urusannya, ya. Tapi cukuplah berkah ini diterjemahkan dengan ziyadat al-khair, ya, bertambahnya kebaikan. Ya, dalam kitab ini juga disebutkan wasababul barakah, sebab barakah itu adalah annahu yuqawwi lis-shaimi wa yashid. Ya, bahwa santap sahur itu bisa menambah kuat fisik orang yang berpuasa dan membuatnya lebih giat. Ya, ini tentang apa namanya pentingnya kita melaksanakan santap sahur. Nah, waktunya, ya, waktu kapan kita harus bersantap sahur, ya. Para ulama mengatakan, ya, dan dikutip oleh Syekh, ya, Sayyid Sabiq dalam kitabnya ini, ya, yang dimaksud dengan atau waktu santap sahur itulah min muntasifil lail, ya, sejak pertengahan malam. Kalau kita runut Al-Qur'an, misalnya dalam surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di situ ada kalimat sahur, ya. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Itu ada kata al-ashar, ya. Dan waktu sahur, ya, hum yastaghfirun, umat Islam itu, ya, beristighfar. Nah, kalau kemudian kita kaji dalam kitab-kitab tafsir, ya, kalimat al-ashar atau sahur ini adalah terjadi pada sulus akhir lail, ya, pada sepertiga akhir malam, ya, dalam hitungan normal, ya.
Misalnya, sekarang yang disebut malam itu ya Rasulullah dari ba'dal isya sampai kubail subuh. Nah, itu namanya malam. Nah, kita itu yang normal dulu, yang nggak normal nanti kita hitung ya. Yang normal misalnya enggak saja mulai malam itu jam 8 misalnya ba'dal isya ya, sampai jam 5. Kita hitung yang normal dulu. Jangan dihitung pas musim panas ya, maghribnya jam 9 ya. Nah, jam 8 sampai jam 5 ya, subuh itu kira-kira berapa jam? 9 ya. Nah, sekitar 9. Nah, kita bagi 3. Nah, sepertiga pertama itu disebut dengan sulus awalil lail. Sepertiga awal malam. Dari jam 8 sampai jam 11. Jam 11 sampai jam 2 itu seperdua malam. Nah, yang disebut dengan sulus akhiril lail adalah jam 2 sampai jam 5. Ya. Nah, sisanya ya, ketika kondisi tidak tidak seperti tadi, misalnya kita hari ini berbuka jam 5 ya, subuhnya jam 6, tinggal hitung kapan yang dimaksud dengan sulus akhir. Itulah waktu sahur yang paling afdal. Itulah definisi al-ashar ya, pada sulus akhir lain ya, dan diakhirkan. Makanya sunnah sahur yang berikutnya adalah takhir sahur, mengakhirkan sahur, bukan mengawalkan. Nah, ini yang pertama, takhir asar. Nah, kemudian dalam penjelasan sahur ini juga jemaah Allah, bagaimana kalau yang terjadi adalah misalnya asyakku fi tulu'il fajr ya. Pas bangun kita ragu, ini sudah fajar atau subuh atau belum ya. Kita ragu apakah ini sudah masuk waktu subuh, dan patokannya itu jemaah Allah itu bukan al-imsak nah, tetapi waktu al-fajr, waktu subuh ya. Jadi imsak itu bagian dari mazhab Asy-Syafi'i yang bermazhab ihtiyat, hati-hati. Jadi di antara ciri di antara mazhab Asy-Syafi'i itu adalah selalu hati-hati ya, jadi lebih cenderung hati-hati. Saya di kuliah itu belajar perbedaan mazhab ya, atau al-mazahib al-arba'ah, 4 mazhab. Nah, ciri khas ya, kalau ingin gampang menghafal mazhab Asy-Syafi'i itu adalah dia cenderung berhati-hati dibanding dengan mazhab yang lain ya. Contohnya ini tadi. Maka dalam mazhab Asy-Syafi'i ketika imsak ya, walaupun belum masuk waktu subuh itu hendaklah menahan diri dari makan karena khawatir. Bayangkan waktu imsak baru ngambil nasi gitu ya. Itu bisa selesai setengah jam. Maka kata Imam Syafi'i kalau sudah imsak ya, bersiap-siap walaupun sebenarnya masih dibolehkan. Ini ciri khas mazhab Syafi'i. Contoh lain misalnya saya kata kemarin sudah saya sampaikan dulu hukum siwak ya, siwak atau gosok gigi ya. Imam mazhab yang 3 itu membolehkan semua gosok gigi, bahkan tetap menganggapnya sunnah, illa mazhab Syafi'i, kecuali mazhab Syafi'i mazhab Syafi'i mengatakan gosok gigi atau bersiwak itu ya sunnah, boleh hukumnya illa fi muntasifin nahar, kecuali pada tengah hari ya. Gosok gigi pada tengah hari beliau menganggapnya makruh. Mengapa? Khawatir tertelan, apalagi pas musim panas. Gosok gigi pakai rasa mint atau pakai rasa stroberi gitu ya. Kumur-kumur 3 kali, yang keluar 2. Yang satu masuk ya. Karena haus. Maka Imam Syafi'i mengatakan hukumnya makruh. Tetap boleh. Atau pengantin baru ya, hukum bermesraan pada bulan Ramadan. Apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i boleh kalau pengantin tua. Kalau pengantin baru jangan, takut kebablasan. Kalau umur Pak Lukas ya. Jadi cenderung hati-hati. Maka imsak itu sebenarnya sekalian untuk hati-hati. Boleh, ya, tetap boleh makan, tetap boleh minum ya, tapi hati-hati. Karena sebentar lagi masuk waktu subuh. Nah, ketika kita dalam kondisi ragu apakah sudah masuk waktu subuh atau belum, apa yang harus kita lakukan? Tetap boleh makan atau tidak? Ya, jawabannya tetap boleh makan sampai betul-betul kita yakin waktunya sudah tiba. Nah, itulah bedanya dengan berbuka. Ya, berbuka juga sama sampai kita betul-betul yakin bahwa waktunya sudah tiba. Saya berbuka puasa di Pak Adi tadi keluarga. Azannya ada dua versi. Yang mana nih gitu kan?
saya bilang saya pakai handphone saya kan, bukanya terserah beliau mau pakai handphonenya juga nggak apa-apa kan, kita berdasarkan keyakinan. Ya, tapi dengan syarat betul-betul kita sudah yakin bahwa waktunya sudah masuk. Ya. Dalam kaidah usul fikih disebutkan al-baqa'u makana ala makana. Jadi hukum sesuatu itu ya tergantung pada kondisi sebelumnya. Bagi yang pernah belajar usul fikih akan mengenal istilah ini. Saya ingin jelaskan sedikit karena terkait dengan berhubungan dengan tema kita ya. Al-baqa'u makana ala makana. Hukum sesuatu itu tergantung kondisi sebelumnya. Ya. Ketika kita sahur, ya, kemudian tiba waktu subuh, tapi kita masih ragu, ini sudah subuh atau belum? Kita anggap belum subuh, karena aslinya belum subuh. Paham ya? Atau maghrib, ya. Maghrib, ya. Ini udah maghrib atau belum? Nah, kalau kita nggak yakin, jangan buka puasa, karena aslinya belum maghrib. Jadi hukum sesuatu ya, pada kondisi tertentu tergantung kondisi sebelumnya. Paham ya maksudnya? Contoh lebih ekstrim lagi contohnya kayak ini ya. Misalnya sampai harus Pak Ketua Takmir, Pak Hamid, ini contoh saja Bu ya. Misalnya beliau sudah lama di Australia sejak dari 2006 Pak ya. Kemudian pulang kampung misalnya, ada isu beliau menikah lagi. Ya. Oke, jalan. Ini contoh ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jangan bule berarti. Jangan diperpanjang kok tugasnya. Kita urusannya berapa ya? Nah, apa yang harus kita lakukan? Percaya atau tidak? Enggak percaya. Enggak percaya. Karena aslinya istrinya cuma satu. Nah, sampai kita yakin ada bukti. Nah, jadi tergantung kondisi sebelumnya. Nah, berbeda misalnya, ya, ada yang bujangan di sini. Ada yang bujangan nggak? Enggak mengaku bujangan. Ini adalah ya, bujangan misalnya. Lalu kemudian ya, kita dengar ya, ketika dia pulang, ya, si fulan sudah menikah. Ya, sudah menikah. Ya. Nah, kalau tadi menikah atau belum ya. Nah, sekarang atau misalnya maaf ya, dia pulang dan kita mendengar dia menikah. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya. Mengakui dia sudah menikah atau belum? Belum. Sampai kita yakin bahwa dia betul-betul sudah menikah. Atau sebaliknya. Dalam banyak contohnya. Contoh gini lagi. Ini saya ingin menjebak jawaban teman-teman ya. Kita ada di rumah. Ya. Sampai ke musola kita ini. Ragu. Sudah batal atau belum? Nah, yang jarak rumah yang dari musolanya agak jauh mungkin mengalami kondisi ini. Ya, datang dari rumah, tiba ke musola ini sudah azan. Ragu. Sudah batal belum ya? Apa yang harus kita lakukan? Berwudu lagi atau tidak? Sampai di musola ini sudah batal belum ya? Wudu lagi atau tidak? Nah, jawabannya tidak. Mengapa? Karena aslinya sudah wudu. Aslinya sudah wudu. Tapi kalau pertanyaannya dari rumah sampai ke musola, saya sudah wudu atau belum ya? Lain kan? Saya sudah wudu atau belum? Maka dia harus berwudu. Mengapa? Karena aslinya belum wudu. Nah, ini yang disebut dengan al-baqa'u makana ala makana. Jadi hukum sesuatu itu tergantung pada kondisi sebelumnya. Kita tidak boleh menyebut seseorang itu korupsi ya, kalau dia tidak terbukti korupsi sampai itu korupsi. Ya. Dan sebaliknya kita tidak boleh menganggap seseorang itu terbebas dari korupsi kalau sudah terbukti korupsi sampai betul-betul ada bukti bahwa dia tidak korupsi. Al-baqa'u makana ala makana. Ini yang pertama, asal. Ya. Kemudian yang kedua adalah ta'jilul fitr. Ya, menyegerakan berbuka. Ini juga ada di setiap pada ketika kita berpuasa, menyegerakan berbuka. Jangan mentang-mentang masih kenyang, sahur yang pakai daging, pakai pelada dan seterusnya. Dan itu udah maghrib dulu lah, tidak. Ya, harus segera dibatalkan. Ya, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau Anda berpuasa dan tidak mendapatkan apa-apa ketika azan maghrib berkumandang, hatta bahkan sampai dia harus menggigit ranting kayu, maka yang harus dilakukan. Saking pentingnya kita membatalkan puasa kita. Ya, ta'jil al-fitr atau ta'jilul iftar. Ya, yang dalam bahasa kita istilah ini sudah menjadi istilah tersendiri ya, ta'jil ya.
Ada ta'jilan enggak? Padahal ta'jil itu artinya menyegerakan. Ya kan? At-ta'jil itu artinya menyegerakan. Ya. Yang benar itu adalah iftar. Ada iftar enggak? Begitu maksudnya ya. Kita suka keliru ya. Ayo, dikumpulkan ta'jilnya. Ta'jil itu artinya menyegerakan. Yang benar itu adalah iftarnya. Mana iftarnya? Mana sarana atau makanan untuk berbuka puasa. Ta'jil al-iftar. Harus disegerakan. Ya. Dengan apa? Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita melengkapi penjelasan sebelumnya. La yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitr. Rahul Bukhari wa Muslim. Ya. Tetaplah manusia, khususnya umat Islam itu dalam kebaikan ma'ajalul fitr. Selagi dia menyegerakan berbuka. Jadi menyegerakan berbuka, menyegerakan ru'yah, bukan mempercepat. Lainnya menyegerakan dengan mempercepat itu lainnya, menyegerakan berbuka ya. Mazalu atau mazalan nas selagi manusia itu tetap dalam kebaikan ya khair ma'ajal selagi mereka menyegerakan berbuka ya. Ya dan sebaiknya berbuka puasa itu kata Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamr. Ya, kalau kalian berpuasa kata Rasulullah hendaklah berbuka puasa dengan tamr, dengan kurma. Ya, ini kalau ada. Ya. Kemudian fa illam yajid tamr, nah, kalau tidak ada tamar ya, fa'al ma, maka hendaklah dia dengan berbuka dengan air. Ya, jangan begitu tiba langsung dia hajar pakai soto lamongan ya. Kenapa ada yang bawa soto lamongan di sini? Kalau ada boleh lah. Jadi yang halus dalam kajian-kajian kesehatan ini penting. Bayangkan perut kita dari pagi sampai sore kosong plong langsung dihantam dengan makanan yang berat. Ya, jadi usus kita gak kuat. Ya, dimulai dengan hal-hal yang manis. Ya, nah, kalau tidak ada kurma ya teh manis boleh lah gitu ya, teh manis ya manis ya. Kalau nggak manis juga liatin ustaz yang manis. Jadi dengan air. Fa innal ma'a tahur. Ya, karena air itu suci kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, adab yang berikutnya jazakumullah ad-du'a 'inda al-fitr. Ya, wa asna as-shiyam. Nah, ini juga ingin saya sampaikan sebaiknya ya, atau seharusnya bahkan disunahkan saat kita berdoa ya. Dan bahkan diantara waktu-waktu mustajab doa ya, waktu yang sangat mustajab doa adalah indal iftar, ketika kita berbuka puasa ya. Walaupun versi doanya banyak, yang hampir kita hafal semua dari Indonesia itu bunyinya adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya umak-umak buku kitab-kitab fikih, hadis-hadis ulama dulu nggak ada. Saya nggak tahu itu dari mana. Ya, makanya ada dalilnya itu misalnya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Zahbal qamar wabtalatil qulubu wa thabatal ajru insyaallah. Yang itu ada dalilnya. Namun sebagian ulama mengatakan yang namanya doa, ya, yang namanya doa itu boleh apa saja. Walaupun ada tingkatan-tingkatan keutamaan. Ketika bicara tentang doa yang paling afdal adalah ketika doa itu bersumber dari Al-Quran ataupun hadis. Itu doa yang paling afdal. Ya, Al-Quran, hadis, atau bersumber dari para ulama. Nah, kita berkhusnul doa yang bagus tadi, Allahumma laka sumtu itu bersumber dari para ulama. Karena maknanya sangat bagus. Ya, Allahumma laka sumtu. Ya Allah, ya untukmu aku berpuasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Denganmu aku beriman. Wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Dan dengan rezekimu aku berbuka. Wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih atau maha penyayang. Maknanya sangat bagus. Bagaimana mengatakan berdoa ini sangat fleksibel, sah-sah saja. Bahkan kalau kita tidak hafal apapun, dengan menggunakan bahasa kita sendiri itu juga disebut dengan doa. Dan bukan hanya ketika iftar, ya, tapi inda siyam. Ya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, salah satu ada 3 golongan orang yang la turaddu da'watuhum, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Nah, di antaranya adalah ya, as-shaimu hatta yuftir. Ya, orang yang berpuasa sampai kemudian dia berbuka. Itu doanya luar biasa.
Ya, maka ketika bicara tentang ayat usia, ayat tentang puasa, kalau kita baca surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187, semua berbicara tentang shaum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan seterusnya, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, dan seterusnya. Nah, tetapi di antara ayat-ayat siam ini sekalian, ya, nyelip ya, pada ayat 185 atau 186, nanti dicek lagi, ayat yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ayat ini bicara tentang doa. Jadi seolah-olah Allah SWT memberikan isyarat kepada kita, hendaklah kalian menyelipi puasa itu dengan memperbanyak doa. Dalam kajian-kajian psikologis, ibu dan jelas kedua, doa ini penting. Ya. Kalau dari kalangan Mu'tazilah, ya, dalam aliran-aliran Mu'tazilah yang berkembang pada akhir pemerintahan Bani Abbasiyah, ya, mereka tidak percaya dengan doa. Tapi justru ya, dari aspek kajian psikologis, saya kebetulan kuliah dulu ada mata kuliah ilmu nafs, ya, kajian-kajian psikologis, ya, justru doa ini penting. Doa itu membuat orang lebih semangat. Doa itu akan membuat orang lebih percaya diri. Wa du'a silahul mu'min, itu bisa menjadi senjata seorang mukmin. Bayangkan sekalian, kita kalau dalam kondisi yang sangat terdesak, tidak ada yang bisa memberikan bantuan, apa yang kita lakukan? Sekafir-kafir orang, sejarang-jarang dia sholat, tapi kalau dalam kondisi yang sangat terdesak, dia berdoa. Jarang sholatnya, tidak pernah baca Quran, puasa ikut-ikutan doa, tapi ketika dalam musyawarah, pesawatnya bola-bola, ya, hampir jungkir balik, apa lakukan? Berdoa juga. Ya, dalam kondisi yang sangat ya, terdesak. Ya, makanya doa ini, para ulama mengatakan begitu pentingnya doa ini, ya, sehingga Nabi itu ya, memberikan anjuran kepada kita untuk berdoa fi kulli hal, dalam segala kondisi. Coba kita evaluasi. Begitu banyak doa. Mulai dari misalnya akan tidur, kita diajarkan berdoa. Ya, Bismikallahumma ahya, Bismika. Ini doa dibaca akan tidur, bukan ketika Ustadz naik mimbar. Yang Ustadz naik mimbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nyari dinding, ya. Makanya tempat favorit. Ya. Nah jadi akan tidur, selesai tidur doa lagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Akan makan doa lagi. Biasanya yang ingat itu setelah makan lupa gitu ya. Giliran alhamdulillah. Giliran makan lupa. Akan makan tidak ada doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Menurut Imam An-Nawawi ya, ada di antara doanya ya. Dan setelah makan masuk kamar mandi juga kita ada itu kan. Keluar kamar mandi juga akan berdoa ya. Maaf melakukan hubungan suami istri juga dianjurkan berdoa. Ada yang belum hafal? Yang belum hafal kata saya di sini. Jadi nanti mau lihat aja kalau ada bapak yang setelah terawih anak saya nanti dia mau hafal ya. Ini doa yang penting ya, apalagi di bulan Ramadan kita dianjurkan sangat berdoa. Yang terakhir mungkin ya, yang terhadapnya juga adalah al-kaffu amma yatanafa ma'asiyah. Ya, jadi menjaga hal-hal yang bisa menafikan, ya, membatalkan puasa kita. Ya. Jadi ada dua penjelasan. Pertama membatalkan puasa, kemudian yang kedua adalah merusak ibadah puasa itu sendiri. Ya. Batal tidak mungkin, karena tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan. Ya. Tetapi ya, bisa merusak ya, pahala puasa. Ya. Dengan berbohong, dengan melakukan gosip, ya, riba, namimah dan seterusnya, itu termasuk hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa kita. Maka yang Rasul mengatakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu illa al-ju'i wal 'atas, kecuali lapar dan dahaga. Di zaman baginda Rasul SAW diriwayatkan ada dua orang wanita, sekalian, pada bulan Ramadan di siang hari bolong, dia mendatangi Rasulullah SAW dan kemudian mengeluhkan bahwa perut mereka sakit. Siang-siang hari perutnya sakit, membuat pengen muntah. Menghadap kepada Rasul SAW. Ketika dua orang wanita itu menghadap Rasul SAW, kemudian dia menyampaikan kepada sebagian sahabatnya, coba ambil baskom. Tahu baskom? Tempat wadah besar gitu ya.
Kemudian ketika didatangkan baskom, dihadapkan kepada dua orang wanita ini, kata Rasulullah kepada dua orang ini, qiyama fi batnikum, ya, muntahkan apa yang ada dalam perut kalian. Dimuntahkan, ternyata yang keluar adalah daging dan darah segar. Rasul menjelaskan beginilah nasib orang yang berpuasa tetapi membicarakan aib orang lain. Orang yang melakukan ghibah itu ya, seperti orang yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Ini buktinya. Ya, sekalian rahmatullah ya, karena itu berpuasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja, tapi juga menahan. Katanya Imam Al-Ghazali, hakikat puasa itu adalah menjaga seluruh anggota tubuh kita. Ya, mata kita harus dijaga, telinga kita harus dijaga, tangan kita harus dijaga, kaki kita harus dijaga. Ya, mata kita ya, dijaga dari penglihatan-penglihatan. Kemarin saya sampaikan, ya, kata teman-temannya, Pak Abi apa yang bicara ya? Alhamdulillah Ustaz. Puasa Ramadan ini pas musim dingin, sedikit dosa. Ya. Ketika saya sempat keliling ke Siti tadi kemarin ya, dan sedikit dosanya. Ya. Coba kalau Ustaz kemari pas musim panas, ya, pas musim panas gitu ya, pakaian orang-orang lebih terbuka. Nah ini bisa merusak, ya, merusak som kita, ya, karena mata kita tidak dijaga. Ya, keliru kalau kemudian kita mengatakan pergi ke mall dulu lah, ngapain cuci mata. Itu bukan cuci mata, ngotorin mata gitu ya sebenarnya ya. Jadi bukan hanya mulut tapi juga mata harus dijaga ya. Telinga juga harus dijaga dari pendengaran-pendengaran. Kita yang punya mobil misalnya, di mobil kita ubahlah ya channelnya atau kemudian kasetnya, CD-nya itu diubah dengan bisa dengan nasyid, bisa dengan moral, dan itu akan membersihkan telinga kita. Ketimbang misalnya diisi dengan lagu rock, dangdut, jangan-jangan masih banyak penggemar dangdut di sini ya. Diubah ya, koleksi-koleksi kita diubah dengan hal-hal yang bisa membersihkan telinga kita. Jadi bukan dengan kata tempat saja gitu ya membersihkannya, tapi dengan nilai-nilai yang bernuansa rohani tadi. Ibu-ibu dan jemaah sekalian Allah ya, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan dengan sholat witir secara berjamaah. Kemarin kita sudah mulai ya. Kita mulai sholat witir 2 rakaat plus 1 rakaat ya. Insyaallah kita akan ketemu lagi besok insyaallah dengan kajian yang lanjutan tentang puasa. Semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.